guys, balik lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih dengan aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Video kali ini agak sedikit berbeda dari yang biasanya karena ini aku tuh lagi di rumah mertua aku, guys. Jadi seperti judul yang kalian baca di video aku itu di thumbnail, ini adalah 1 hari setelah pemakaman papa mertua aku ya, dan ini kita pulang ke rumah mertua. Terus ini tuh lagi beres-beres gitu, jadi karena papa mertua tuh lumayan mendadak ya perginya, lalu pas pengurusan segala macam ini ada beberapa barang yang memang dikeluarkan, jadi biar agak legaan gitu ya ruang tengah ini. Terus hordeng juga ada yang copot, jadi ya ini kita mau beres-beres. Kita udah bangun dari pagi-pagi, udah duduk berbincang-bincang dulu sebelum ngerapiin ini nih rumah mertua aku. Nah ini ya lagi pasangin gorden dulu. Ini sambil kita cerita-cerita, lagi review apa ya, ada sedikit cerita lah waktu mau pemakaman gitu ya. Terus kita sambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa juga. Pokoknya life after apa sih namanya ini? Life after kedukaan. Ya gini lah ya, kita mencoba menghibur diri, menghibur mama juga. Dan ini para bocil ada di sini, mereka baru pada bangun nih. Terus udah deh, kita yang besar-besar ini beberes, walaupun gak terlalu berantakan ya, karena udah ada beberapa yang dicicil sama adik ipar aku ngebersihinnya. Kayak cuci piring itu tuh udah dikerjain kemarin sama adik ipar aku semalaman. Terus bagian dapur juga sudah sedikit lebih rapih lah ya, tinggal ini ruang tengah aja. Nah ini pas pasang gordennya ternyata salah ya. Harusnya gorden yang panjang dulu baru dipasangin poninya, tapi ternyata salah. Si mama masangnya yang poninya dulu, dan ini makanya tadi dilepas terus pasangin hordengnya yang panjang itu. Dan nanti tuh mau dibenerin juga karena penyangganya itu agak turun ya, agak bengkok gitu. Mungkin pas pengurusan almarhum mertua aku, papa mertua tuh mungkin petugasnya ada yang kena hordeng ya, kain hordengnya itu, jadi mungkin ketarik atau apalah, jadinya agak turun jatuh gitu. Tapi ini kita mama ngakalin pakai tali benang kasur gitulah, diikat, dipaku dulu sedikit baru oke deh jadi. Terus ya udah, habis ini ngapain lagi, pindahin sofa yang panjang. Jadi papa mertua aku kan sakit gitu ya, dan beliau itu tidurnya di sofa yang panjang. Nah tadinya sofanya itu di belakang, terus ini mau dipindah ke ruang sini ya, ruang tamu ini dekat dengan jendela. Habis itu udah meja makan juga dipindahin, dikeluarin gitu kan. Nanti kita angkat meja makan, diungsikan dulu meja makannya tuh kemarin di rumah tetangga, di teras rumah tetangga gitu. Dan ya udah deh, nggak terlalu berantakan yang gimana ya. Aku ngeliat video ini tuh aku flashback lagi, aku teringat
Kalian kalau tahu yang namanya blessings in disguise, ini ya yang aku alamin ya di keluarga mertua aku. Apa namanya, kepergian almarhum mertua aku tuh nggak cuman menyisakan duka ya, tapi ada sesuatu keberkahan yang mana akhirnya anak-anaknya itu semuanya ngumpul gitu. Kan kalau apa namanya, anak mertua aku tuh ada 4 orang ya, dan 2 orang itu tadinya kerjanya lumayan jauh nih. Adik ipar aku yang cewek ini kerjanya tuh di Pekanbaru di Kalimantan, terus adik ipar aku yang nomor 2 yang di bawah suami aku tuh kerjanya juga di Kalimantan tapi di Balikpapan. Dan puji Tuhan mereka tuh kumpul semua gitu loh pas apa kepergian bapak. Jadi semuanya tuh keempat-empatnya nganterin papa sampai ke TPU sampai dimakamkan. Jadi nggak ada lah ya yang nggak sampai ketemu bapak untuk terakhir kalinya. Kalau yang adik ipar yang cowok yang di bawah suami aku tuh memang udah beberapa bulan sih di sini pulang gitu ya, udah selesai kerjanya di Kalimantan. Sedangkan yang adik iparku yang cewek nih baru banget hari kedua setelah papa meninggal tuh, puji Tuhannya bisa datang, bisa ngumpul semuanya. Dan amazingnya suami aku yang tadinya lagi keluar kota di hari Seninnya itu, dia ke Kalimantan kan karena ada urusan pekerjaan, dan puji Tuhan dapat tiket ya teman-teman, jadi bisa pulang terus bisa ketemu sama papahnya buat yang terakhir kalinya. Pokoknya ya itulah ya yang aku rasain, yang dinamakan blessings in disguise. Nah ini yang aku bilang meja makannya itu ditaruh di rumah tetangga. Nah ini udah diangkut sama adik ipar aku. Terus udah di sini kita lagi ngelap dulu soalnya kayak ada apa ya, kayak berkas bercak cat apa nggak tahu deh, agak kotor gitu ya, agak sedikit berdebu. Terus dielap gini baru ditaruh lagi ke tempatnya. Terus tadi tuh dianterin ini ya, apa namanya, hidangan-hidangan khas lebaran sama tetangga-tetangga mertua aku. Itu sebenarnya dari malam, dari pas kita pulang dari pemakaman itu udah diantar opor, rendang, ketupat. Dan puji Tuhan banget ya, tetangga-tetangga di sini tuh luar biasa banget baiknya, luar biasa banget kekeluargaannya. Dan ya aku bersyukur banget ya, mertua aku tuh dapat lingkungan yang luar biasa banget, best, top banget deh. Dan ini udah selesai, sedikit lagi. Terus apa? Oh iya, aku mau itu aja, taruh makanan-makanan yang diantar sama tetangga, hidangan-hidangan lebaran. Terus setelah ini berlanjut ke aktivitas yang lain. Aku tuh nge-record ini tuh suka lupa ya, lupa aku record gitu. Jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang tidak aku record, padahal oke banget nih kalau dimasukin untuk footage
video YouTube gitu. Nah, ini lanjut di hari Seninnya, kita ke makam lagi karena apa ya, kita mau kesana aja sih tabur bunga. Jadi tuh pas sebelum pemakaman, sebelum ibadah, aku tuh ada beli bunga tabur gitu loh teman-teman. Beli 3 kantong sama air mawar juga 3 botol. Nah, itu tuh karena riweh jadi ketinggalan di cantolan motor adik iparku, jadi nggak kebawa gitu kan. Ya udah, besokannya sama adik iparku dibawain, terus besokannya lagi Senin kita kesana ziarah. Nah, ini sepulang dari ziarah ya, aku temenin anak-anak happy dulu mereka. Ini tuh di Milky First di Plaza Depok. Ya udah gitu doang sih, main-main aja ngajakin anak-anak. Nah, ini besokannya lagi, nggak besokan banget sih, kemarin banget nih, tanggal 26-nya. Ini aku sama anak aku cari pisang, suami aku minta pisang goreng gitu kan, dan ini sudah selesai dimasak, digoreng. Terus tadi itu kamar udah lumayan rapi tempat tidurnya karena anak aku yang beresin ya, yang cewek tuh. Terus lanjut lagi, ini sorenya kita jalan kaki karena anak aku tuh punya tugas yang harus dikumpulkan sehabis lebaran, yaitu tugas foto dengan ketua RT, ketua RW, terus foto di depan kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Dan ini udah selesainya, kita pulang. Dan sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.